Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara di malam yang ke-7 Ramadan ini. Kita tetap membahas tentang keagungan Muhammad ya, karena ternyata di media sosial kami masih banyak orang yang bertanya tentang Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Mereka belum pada paham ya, padahal sudah banyak kali kita menjelaskan tentang perbedaan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Baiklah, malam ini kita bicara lagi tentang Muhammad. Dan saya beri judul Samudra Muhammad. Kita merangkum semua hasil ceramah ya dari tiga malam yang lalu. Semoga dengan mendengar kuliah malam ini kita semakin banyak pemahaman tentang Muhammad itu sendiri secara jasmania dan secara rohania. Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Jadi judul kita malam ini saya beri nama Samudra Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad yang tercatat itu dinamakan hadis Nabi. Akhlak Nabi Muhammad yang tercatat itu disebut sunnah Nabi. Tetapi ada banyak hal yang tidak tercatat dari diri Nabi Muhammad dan memang tidak bisa dituliskan, tidak bisa tertuliskan. Kebanyakan orang mengenal Nabi Muhammad melalui cerita-cerita dari tulisan-tulisan atau perbincangan-perbincangan, ceramah ustaz, kiai, guru-guru ngaji, ulama, habaib, dan lain-lain semuanya. Pada fase ini, orang banyak merefer pada hadis-hadis atau sumber-sumber yang tertulis saja. Namun, jarang ada yang memperdalam perkenalannya dengan Nabi Muhammad pada hal yang tidak tertulis, tak terceritakan, dan tak terkisahkan dari diri beliau. Tentang apa itu? Tentang psikologi Nabi Muhammad, pola pikir Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad, jiwa Nabi Muhammad, bahkan sampai pada ruh Nabi Muhammad, atau yang diistilahkan dengan Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan kematangan jiwa Nabi Muhammad. Jelas bedalah wahyu yang turun pada saat beliau berumur 40 tahun, pada saat berumur 50 tahun, pada saat berumur 60 tahun, dan seterusnya. Seperti halnya seorang anak yang baru belajar, maka tentu saja
Beda pelajaran yang diberikan saat seorang anak itu masih berusia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Kalau saat usia 5 tahun, diberi pelajaran seperti anak usia 20 tahun, anak kuliahan, maka tentu saja sang anak itu akan bingung sendiri, pusing sendiri. Allah adalah guru yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wali yang terbaik. Begitupun Allah mendidik dan menuntun Nabi Muhammad perlahan demi perlahan hingga sampai kepada kesempurnaannya. Bagaimana sebuah hadis itu bisa disampaikan Nabi Muhammad? Jika wahyu Al-Quran itu dari Jibril sepenuhnya, maka apakah setiap hadis dan sunnah-sunnahnya yang dikerjakan oleh Nabi juga dari Jibril? Jika memang semua dari Jibril, lalu apakah Nabi Muhammad itu ada? Apakah diri beliau hanya sebagai wayang, sebagai robot atau mesin, atau corong, speaker dari Jibril? Jika kemanusiaannya tetap ada, maka apakah yang ada di pikiran Nabi Muhammad saat menjawab sebuah pertanyaan? Dan bagaimana Nabi Muhammad menganalisa sebuah kasus? Adakah perbedaan kualitas sebuah hadis yang disampaikan saat sang Nabi berusia 40, 50, dan 60 tahun? Atau adakah perbedaan ketika beliau tinggal di Mekah dan ketika beliau tinggal di Madinah? Bagaimana kondisi kejiwaan beliau perah dan setelah kenabian, perah dan setelah kerasulan? Bagaimana suasana batinnya saat beliau Mi'raj? Bagaimana psikologisnya saat beliau sedang berperang? Bagaimana suasana hatinya ketika beliau dilempari kotoran unta? Atau bagaimana ruh Nabi ketika sholat? Nah, apakah pemikiran kita sampai ke sana? Ada banyak hal dari sang Nabi yang tidak tertuliskan pada lembaran-lembaran kertas dan tidak akan pernah kita jumpai lewat keterangan perawi-perawi hadis. Sebab ini masalah psikologi ya, ini masalah fikir, ini masalah hati, ini masalah jiwa, ini masalah ruh yang semuanya tidak dapat dituliskan. Seperti halnya sulit kita menggambarkan sebuah rasa. Bagaimana cara kita membaca batin dan kejiwaan Nabi yang tidak tertuliskan pada kitab-kitab itu? Semuanya hanya bisa ditemui saat kita menyelam di kedalaman samudra Muhammad. Mau tahu? Bagaimana kita bisa sempurna mencintai Nabi Muhammad? Jika pemahaman kita hanya sampai pada tulisan tekstual dan tak pernah sampai pada hatinya, pada jiwanya, pada ruhnya, jelas beda. Betul. Antara orang yang hanya mengetahui tekstual hadis dengan yang memahami pola pikir Muhammad, hati Muhammad, jiwa Muhammad, ruh Muhammad amat jauh berbeda. Para penyelam samudra Muhammad ini sangat jarang ya. Kata guru kami, Sayyidi Syekh Set dari Gresik, satu di antara 1 juta orang sekarang perbandingannya.
karena perjalanannya amat berat dan ilmunya sedikit aneh menurut pandangan orang awam. Karena tidak ada di buku-buku. Tetapi kita yang sudah terlanjur masuk dalam wilayahnya akan tetap terus menyelam dan menyelam. Hingga kita dan Muhammad bukan hanya satu perkataan. Tapi kita dan Muhammad juga menjadi satu pemikiran, satu hati, satu jiwa. Dan akhirnya satu ruh. Di kedalaman samudera Muhammad itulah terdapat banyak sekali rahasia-rahasia. Rahasia di dalam rahasia. Berlian di dalam berlian. Inti di dalam inti. Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, temui aku di telaga, yang barang siapa yang bisa minum darinya, ia tidak akan haus lagi selamanya. Ini ada hadisnya ya, silakan dicari. Jadi kembali saya merefer perbedaan antara Nabi dan Rasul itu. Karena Nabi dan Rasul itu adalah dua unsur yang berbeda. Dikarenakan adanya anggapan bahwa Rasulullah itu manusia dan telah mati, maka rahasia agama menjadi tertutup dan membeku. Semua pintu pengetahuan makrifat menjadi tidak terjangkau lagi. Padahal satu-satunya jalan menuju Allah ada pada wasilah Rasulullah. Artinya enggak mungkin bisa kenal Allah sebelum kenal Rasulnya. Sebelum kenal Rasulullah. Maka agama menjadi kehilangan jalannya. Buntu. Dan menjadi obrolan fiktif semata-mata. Tidak ada yang berani menjamin kalimat Nabi bahwa Islam itu agama yang logis. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Sangat nalar, bisa dianalisa, bisa diriset, dan akan selalu sesuai dengan kaidah hukum ilmu. Semua ilmu, utamanya ilmu pasti eksakta, dan juga amaliyah, bisa buktikan kebenarannya dan dialami sendiri melalui pengalaman empiris. Bagaimana mungkin berpikir membuktikan agama sementara jalan dan metodologinya tidak diakui keberadaannya? Dan itu adalah pembelajaran yang salah dari pendakwa-pendakwa agama. Dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan. Baik di surat Al-Ma'idah ayat 35, An-Nur 35, Al-Kahfi 17, As-Surah 52, At-Taubah 128, menerangkan adanya jalan dan metodologi agama itu ada pada pewaris Rasulullah. Yang itu disebut dalam Al-Quran sebagai waliyam mursida. Gitu ya. Rasulullah itu bukan manusia. Ingat. Rasulullah bukan manusia. Rasulullah tidak pernah mati. Rasulullah juga ada di masing-masing zaman. Termasuk zaman ini. Rasulullah itu pembawa wasilah dan pintu portal menuju dimensi ketuhanan. Dimensi Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Artinya jalan menuju agama makrifat harus lewat waliyam mursida. Al-Kahfi 17.
anggapan bahwa Rasulullah itu manusia dan hanya ada di zaman Nabi Muhammad, itulah biang keladi dari rusaknya agama. Nabi Muhammad manusia, Rasulullah itu bukan manusia. Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu adalah dua unsur yang berbeda. Tapi zaman dahulu Rasulullah tajalli pada Nabi Muhammad. Maka orang menyebutnya Rasulullah Muhammad. Nabi pasti ada masa hidupnya. Sedangkan Rasulullah itu tidak akan pernah mati-mati. Karena Rasulullah itu sendiri adalah sifatnya Allah sendiri. Tidak mungkin orang mengenal Allah sebelum kenal cahayanya. Atau kenal Rasulullah. Dan Rasulullah terbit karena Allah sendiri. Ujung Rasulullah adalah Allah sendiri. Maka wasilah itu terbentang antara langit dan bumi. Nah, ini bahasa dimensional ya, bahasa kias. Satu ujungnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu ujung lainnya ada di dunia ini, yang itu pada Walia Mursida yang membawa frekuensi Rasulullah tersebut. Isi dari manusia itu ya Rasulullah, yang sama dengan isi dada Nabi Muhammad. Tanpa itu mustahil manusia bisa mi'raj, naik gelombang, naik dimensi kesadarannya. Contoh paling sederhana untuk membuka nalar ilmiah kita sudah berkali-kali kami jelaskan dalam video-video sebelumnya. Pak Prabowo itu manusia. Sedangkan presiden itu jabatannya, bukan manusia. Apabila jabatan presiden ditanamkan kepada Pak Prabowo, maka jadilah Presiden Prabowo. Antara Prabowo dan Presiden Prabowo bentuknya sama, rupanya sama. Tapi aslinya presiden dan Prabowo itu adalah dua unsur yang berbeda. Jabatan presiden itu akan waris ke wadah-wadah berikutnya. Dulu jabatan itu diemban oleh Soekarno. Setelah Soekarno pribadinya wafat, presidennya tetap ada. Berganti lagi kepada Pak Harto. Begitu selanjutnya. Setelah Pak Harto lengser, diganti lagi oleh Pak Habibie. Begitu seterusnya. Diganti oleh Gus Dur, diganti oleh Megawati, diganti oleh SBY, diganti oleh Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Tapi jabatan presiden tetap ada, tidak pernah mati-mati. Yang berpindah hanya wadahnya, orang-orangnya. Wadah manusianya itu otomatis menjadi bentuk rupa dari presidennya. Atau presidennya bentuknya pasti akan sama dengan orang yang menjabatnya. Nah, jika tidak ketemu Rasulullah zaman ini, dijelaskan dalam At-Tawbah 128, maka tidak akan mungkin ketemu agama ma'rifatullah. Karena dialah yang membawa pintu agama itu. Silahkan dibuka-buka ayat-ayat yang telah kami sebutkan di atas tadi. Kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Artinya, jika belum bermakrifat, berarti kita belum beragama.
kita masih sebatas berserah diri. Nah, rubahlah agama tuan-tuan. Jangan Islam yang itu. Berpikirlah logis. Beragama Islam yang sesuai Nabi. Dan bukan beragama Islam sesuai penalaran Tuhan sendiri. Agama yang ilmiah juga amaliyah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Segera carilah Rasulullah di zaman ini. Rasulun min anfusikum waliyam mursida. Al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah zaman ini adalah guru waliyam mursida. Jika tidak ketemu dengan guru tersebut, tidak berguru dengan guru tersebut, maka mustahil akan ketemu agama ma'rifatullah. Karena pintu portalnya ada di sana. Rahasia alam ketuhanan ada di sana. Rahasia ilmu ada di sana. Pengetahuan juga ada di sana. Jalan menuju Tuhan ada di sana. Jadi begitu ya. Silahkan. Kalau saudara-saudara ingin belajar, datanglah di Tarekat Naksabandia Khalidiyah yang sudah ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami tunggu, kami terima dengan hati yang terbuka dan lapang dada. Illa man atallaha biqalbin salim. Salamun bima sabartum. Ilahi anta maksudi. Waridauka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.